banyak yang hadir, ada 37. Jadi kemarin-kemarin juga sering karena ada yang saya yang konsultasi juga aja sebelum kita mulai ke yang kemarin itu kita membahas tentang komputasi ya. Kita akan membahas tentang maaf tadi sempat terputus. Ya kita ulangi aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bisa untuk videonya dinyalakan dong. Paling ya nanti untuk biar saya tahu dulu wajahnya. Nanti yang di pertemuan selanjutnya tambah video nggak masalahan gitu. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang apa tuh sebenarnya PHBM itu kan gitu. Tapi sebelumnya kita buat kesepakatan dulu aja untuk masalah perkuliahannya. Saya ada hampir banyak. Kalau saya lihat itu wajah-wajahnya tidak asing lagi. Dari 44 ini tadi saya lihat itu ada yang sudah banyak yang mengenal. Jadi untuk perkuliahannya kemungkinan hampir sama dengan yang komputasi kemarin. Itu hampir sama. Jadi nanti ada kalanya kita menggunakan meeting seperti ini, ada kalanya hanya video kan gitu. Jadi nanti kalau kita menggunakan meeting, ini kesepakatan dulu aja. Kan saya mengajarnya 2 kelas. Kalau kita gabungkan terus ketika meeting, itu nanti di sore kayak gini bisa semua atau ada yang kuliah? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Jadi nanti kita ambil kesepakatan saja. Ketika bisa ya kita, kalau ada meeting ya kita gunakan sore kayak gini aja, yang jam ke 11-12. Kemudian nanti ada kalanya tetap sama tugas ataupun dengan melihat video seperti yang dulu kan gitu. Sebelumnya kita akan bahas dulu kesepakatan kita. Jadi nanti nih kita buat kesepakatan dulu mengenai pembelajaran kita. Yang pertama, masuk komputasi. Ambil aja salah satu yang kelas dasar aja.
Jadi nanti untuk sistem perkuliahannya sama seperti komputasi, itu hampir sama. Cuma materinya aja yang berbeda. Kita menggunakan open learning, nanti juga ada tugas dan lain sebagainya. Jadi nanti di sini nanti ada beberapa yang perlu diperhatikan kan gitu. Yang pertama adalah yang di bagian sini. Nanti setiap perkuliahan kalau ini sama. Kalau dulu udah pernah kuliah dengan saya itu sama, tampilannya sama. Silakan buka menu yang open, yang learning activity itu. Kemudian setiap pertemuan nanti ada presensi. Jadi jangan lupa. Jadi presensi itu terletak di learning activity itu di bagian sini ada presensi. Jadi presensi di sini sudah saya buat berbeda tidak. Jadi di sini saya ketika presensi itu kalian tetap melakukan aktivitas di hari itu kan gitu. Nah nanti selain di open learning ketika ada masalah di presensi kalian bisa buka di blog saya. Kalau di sini kan biasanya melalui yang Tiono itu dan lain sebagainya. Jadi nanti silahkan presensi di ini. Bisa kalian menggunakan presensi di Setiono Blogspot itu bisa, itu sama. Jadi silahkan di menu presensi. Kemudian di bagian sini ketentuannya sama dengan yang minggu-minggu, yang pertemuan yang dulu di semester yang dulu itu. Setiap minggu itu hanya dihitung satu kali presensi. Jadi yang ini apabila presensi lebih dari satu kali, maka satu minggu itu akan dihitung satu. Di sini hanya tertulis name, mata kuliah, dan pertemuan keberapa. Jadi di bagian sini bisa dilihat nanti. Nanti yang hadirnya 0 dan lain sebagainya ini, di situ karena ada beberapa data yang belum saya masukkan. Jadi nanti nggak masalah di sini masih 0. Jadi di jumlah hadirnya itu bisa dilihat. Kalau yang dulu itu kan saya menghitungnya belakangan. Kalau ini saya insya Allah nanti bisa otomatis ketika kalian presensi di sini hadirnya selalu terhitung. Jadi nanti dipastikan ketika mata kuliahnya, name dan mata kuliah itu sama. Jadi terkadang itu ada kesalahan nanti sama kayak gini.
NIM-nya ini benar, tetapi mata kuliah itu berbeda, itu bisa tidak terhitung. Jadi nanti di sini masih datanya data yang ada sebagian data yang kemarin, jadi belum saya ganti. Jadi untuk jumlah hadir nanti saya cek dulu. Di situ untuk presensi. Kemudian selain presensi, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan ini. Ketika suatu materi kan biasanya kan ada progresnya. Nanti tolong progresnya itu dipenuhi. Terutama sama kayak gini. Ada timeline ini sekalian aja saya beritahukan. Jadi kalau kemarin kan ada juga. Di sini seumpama ada ambil kelas I contohnya. Nah, di sini progresnya di sini nanti diperhatikan di punya kalian dengan waktunya. Jadi nanti waktu-waktu kayak gini juga sebagai aktivitas kalian. Jadi kalau di punya saya kan seperti kayak gini. Jadi sekalian aja dari awal saya terbuka saja nanti bahwasannya waktu itu tetap saya gunakan. Ini sebagai acuan dalam penambahan nilai tugas biasanya. Nah, nanti selain di progres, waktu, kemudian biasanya ini akan progres dan waktu itu sangat berpengaruh sekali ketika penggunaan. Mungkin ketika di perkuliahan itu saya menggunakan video dan lain sebagainya. Itu video itu silahkan buka di open learning-nya. Jangan dibuka di YouTube. Walaupun nanti mungkin saja penggunaan kuota berbeda. Mungkin. Saya ketika Pak, saya itu punya kuotanya yang YouTube itu bagaimana? Ya nanti kan di situ kita ambil kesepakatan aja. Nanti yang dipakai yang mana? Apakah nanti kita full di sini atau yang di YouTube langsung kan gitu. Tetapi kemungkinan entah di sini atau di mana, di open learning ini kan ketika kita menggunakan video yang dari YouTube itu tetap penggunaan mungkin kuota dan lain sebagainya. Kalau tidak ke kuota belajar ya kita gunakan kuota YouTube yang di bagian sini. Jadi nanti seperti itu. Jadi nanti kita ambil aja, kemarin juga ada mahasiswa yang Pak, kok nilai saya itu jawabannya sekian, tugasnya kok rendah sekali, kenapa? Saya kan di sini kemarin ada cuma waktu itu beberapa jam saja bisa menempuh 14 kali pertemuan, kan itu juga nggak mungkin kan gitu. Jadi sekalian saja waktu ini juga diperhatikan. Nah nanti ketika di pertemuan itu ada yang saya gunakan adalah komen itu sebagai acuan, nanti berapa persennya, berarti komentar itu saya hitung sebagai nilai aktivitas. Jadi nanti di bagian sini di penilaian itu, nanti di penilaian kan di situ kan ada presensinya berapa, kemudian nanti di bagian sini kan ada nanti. Nah ini di sini kan presensinya 5%, tugas sebelum UTS 15%, tugas setelah UTS. Nah nanti di tugas UTS itu kan sebenarnya juga ada nilai keaktifan yang saya gunakan. Saya ketika kita belajar apalagi ini daring, itu kan untuk nilai UTS atau UAS itu istilahnya ya tidak 100% punya kalian. Contohnya saja ini kan ini banyak sekali yang mahasiswa yang kemarin saya dengan saya yang komputasi. Kemarin di komputasi banyak sekali hasil dari mahasiswa itu yang sama persis kan ada. Jadi nanti yang sebagai pembeda adalah nilai keaktifan tersebut kan gitu. Itu dilihat dari aktivitas kita di open learning kan gitu.
Nanti ada yang ditanyakan tentang di open learning-nya. Kira-kira ada nggak? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Untuk presensi hari ini materinya diisi apa aja Pak? Isi aja pendahuluan gitu aja nggak masalah. Oh, oke, makasih Pak. Iya. Gimana untuk yang aturan penggunaan open learning? Ada yang ditanyakan dulu? Jadi nanti seperti itu. Presensi di situ 5% ini bukan berarti istilahnya, oh nanti di situ dihitung hanya 14 kali pertemuan, tidak. Di situ juga presensi selain yang di bagian sini. Emang ini sebagai acuannya tetap presensi yang tadi. Jadi nanti silahkan presensi dulu untuk yang ini. Nggak di sini. Jadi nanti silahkan presensi dulu. Kemudian kita lanjut ke yang lainnya. Nanti saya cek yang di jumlah hadirnya. Kemudian kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut aja ke ini. Ini juga sama. Kalau ini kan dulu ketentuannya banyak yang berlaku di mana? Jadi banyak berlaku di ketika kita perkuliahan secara normal. Nah, nanti langsung saja ini aja. Jadi nanti di praktikum ini sebenarnya untuk materi praktikum PHBM itu saya mengikutnya bagaimana? Saya mengikut di teori. Ini untuk dosen teorinya siapa ya? Siapa dosen teorinya? Pak Sumardi atau siapa? Pak Sumardi. Kalau Sumardi Pak Sumardi, Pak. Semuanya ya. Jadi nanti sebenarnya inti materinya itu hampir sama. Cuma di praktikum itu kan ketika teori itu kan sangat luas sekali. Nah, nanti di praktikum itu ini dipersempit lagi. Nanti di pengertian evaluasi itu biasanya sudah masuk di amati. Sifat fungsi manfaat penilaian hasil belajar juga hampir sama. Nah, nanti kita membahasnya tentang di bagian ini. Bagaimana memahami dan menerapkan konsep instrumen penilaian hasil belajarnya itu. Nanti kita fokusnya kalau yang PHBM yang teori, di sana menjelaskan teori-teori tentang penilaian. Nah, nanti kita di sini, di praktikumnya adalah bagaimana kita menggunakan penilaian itu atau menghitung, menganalisis, dan membuat instrumennya. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya hampir sama materinya. Beriringan. Cuma konsep materi di dalam praktikum itu sangat sedikit, sangat sempit sekali. Seperti itu. Nah, nanti di bagian sini sebelumnya ini apa atau perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu kan sebenarnya hampir sama. Kita juga membahasnya tentang pengukuran itu apa atau penilaian itu apa atau evaluasi itu apa atau. Jadi di sini saya angkat kenapa di kemungkinan di praktikum apa yang di teori itu kan belum sampai di pengukuran, masih bersifat belajar itu bagaimana, hasil belajar itu bagaimana, seperti kayak gitu. Nah, nanti di bagian sini adalah yang ada yang bisa menceritakan. Kira-kira
Ini kalau dilihat dari yang di sini, pengukuran adalah kegiatan untuk memperoleh informasi. Nah, ada yang ini, kegiatan untuk memperoleh informasi yang dapat dikualifikasikan. Hasilnya berupa skor. Kalau penilaian itu untuk mengetahui perkembangannya, kemajuannya, atau hasil belajar siswa selama program pendidikan. Hasilnya berupa nilai. Penilaian itu membandingkan dengan suatu pembanding. Kira-kira antara pengukuran dan penilaian itu istilahnya besar yang mana? Skalanya, cakupannya. Perbedaannya apa? Pengukuran dengan penilaian. Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Nih, siapa? Dari 50 mahasiswa. Kira-kira. Nih. Gambarnya bagaimana toh pengukuran itu dengan penilaian, dengan evaluasi. Kan biasanya kita itu seringnya menganggap itu sama. Ya penilaian itu ya evaluasi Pak, kan gitu. Tapi sebenarnya dia itu berbeda. Nah perbedaannya ini sebenarnya dari istilahnya di bagian sini. Dari teori-teori itu bisa terlihat bahwasannya ketika pengukuran itu hanya memperoleh informasi. Contohnya seperti ini. Kita mengambil suatu tes prestasi. Pengukuran itu dikatakan pengukuran di mana? Pengukuran jika yang jelas ada alat ukurnya, yaitu berupa soal. Hasilnya berupa skor. Siswa itu mendapat nilai 70 atau 60 atau berapa kan gitu. Penilaian. Kalau penilaian itu dilihat. Jadi pengukuran itu hanya menghasilkan nilai saja. Kalau penilaian itu kita sebagai guru nantinya. Kan tujuannya semua, tujuan sekarang ini kan masih menjadi guru kan cita-citanya. Kalau nggak guru ya dosen kan gitu. Walaupun nanti ketika di kenyataan mungkin kalian lulus menjadi takdir yang berbeda, mungkin menjadi di bank dan lain sebagainya. Tetapi kan ketika kita awal ini kan biasanya kita fokusnya ke yang guru. Jadi kan melakukan penilaian dan evaluasi. Jadi perbedaannya adalah ketika kita menilai itu nilai itu tidak hanya si A ini itu nilainya 70 tidak. Tapi ketika kita melakukan penilaian itu ada analisisnya bahwa si A itu 70 nanti awalnya itu berapa? Bagaimana kemajuan belajarnya? Kan begitu. Bagaimana nanti hasil belajarnya dari yang sebelum kita beri pelajaran dengan sesudahnya. Jadi nilai awal dan nilai akhir kita bandingkan. Apakah pembelajaran kita itu berhasil atau tidak? Contohnya kayak gitu. Apakah si anak itu berkembang atau tidak? Kalau evaluasi itu seluruhnya. Jadi program dari pendidikan secara perencanaan, termasuk perencanaan sampai pelaksanaan. Jadi kalau evaluasi itu sebenarnya lebih luas. Nah, nanti sebenarnya tuntutan guru adalah mengevaluasi, bukan menilai. Jadi guru itu kerjaannya bukan melakukan penilaian ataupun pengukuran, tidak, tetapi sebenarnya ke evaluasi sebenarnya. Jadi evaluasi di mana? Kita cek keseluruhan, mulai dari perencanaan kita itu bagaimana, pelaksanaannya kita itu bagaimana. Jadi apakah perencanaan mulai dari pembuatan RPP-nya, pelaksanaannya, apakah pelaksanaan kita itu sudah sesuai dengan perencanaan kita atau belum, sudah baik atau belum kan gitu. Kemudian hasilnya
kita evaluasi lagi apakah nanti hasilnya itu bisa menumbuh kembangkan siswa atau tidak, kan gitu. Nah, nanti yang namanya pengukuran itu adalah ada yang namanya alat ukur. Alat ukur kita sebagai guru matematika apa? Ya soal matematika itu kan gitu. Alat ukurnya. Ini nanti aspek-aspek ini biar lebih dijelaskan di teori saja. Nah, nanti yang kita fokusnya di sini sebenarnya. Nih. Kita di praktikum ini PHBM sebenarnya fokusnya di alat penilaian yang baik. Alat penilaian yang baik itu apa toh? Apa saja? Bagaimana? Alat penilaian yang baik. Itu bagaimana kita membuat alat penilaian yang baik. Alat penilaian yang baik itu menurut kalian itu apa? Nih, coba. Yang tahu alat penilaian yang baik itu apa? Menurut kalian? Dikatakan alat penilaian yang baik. Seharusnya bagaimana tuh alat penilaian itu? Menurut kalian bagaimana? Memenuhi syarat-syarat penilaian, Pak. Syaratnya apa saja? Mungkin Fitri atau Heri atau Ani atau yang lain. Objektif, Alat Pak. penilaian Objektif. objektif, Akurat, Pak. akurat. Terus validitas, apalagi Tepat. reliabilitas, reliabilitas, cepat, cepat apa? Tepat, Pak. Oh, tepat, praktis, praktis. Jadi alat yang baik kan berarti soal kita. Alat pengukuran kita kan soal itu kan. Soal itu harus memenuhi beberapa kriteria. Nah, bagaimana cara membuatnya kan gitu. Jadi bagaimana cara membuatnya? Nih, tahapannya seperti ini. Membuat kisi-kisi tes dulu. Kira-kira lebih enak yang mana? Kita buat soalnya dulu atau kisi-kisinya dulu? Kisi-kisi. Kisi. Benar. Iya, Pak. Benar. Nanti kalian kalau suruh membuat nanti soalnya dulu. Kenapa kok kisi-kisi terlebih dahulu? Baru membuat bentuk soal. Biar nanti pas ngerjain soalnya Biar terarah, bisa punya gambaran dulu, Pak, gitu, Pak. Ya, gambaran terarah supaya kemana? Terarah kemana? terarah ke soal. Terarah ke soal. Soal itu terarah kemana? Kita membuat soal kemana toh? Acuannya itu Ke apa arah toh? kompetisi yang diujikan. Ya, kompetisi yang diujikan. Kemana lagi? Kemana? Ayo, kemana lagi? Selain kompetisi yang diujikan. Indikator, Pak. Indikator pembelajaran, Pak. Indikator pembelajaran. Biar kecil-kecil.
Jadi benar, jadi nanti terarah ke indikator dan lain sebagainya. Jadi nanti kita mau dalam membuat soal sebenarnya harus kisi-kisi terlebih dahulu. Kisi-kisi didapat dari mana tuh sebenarnya? Kan kita mulai dari yang namanya kita mengajar, membuat nilai penilaian dan lain sebagainya, itu kan kita merujuknya adalah ke silabus kalau dulu. Kalau sekarang kan ke KIKD-nya. KIKD di situ kan ada yang lain kan gitu. Jadi nanti ketika kita menggunakan mana ya? Nanti aja, nanti gini. Untuk membuat kisi-kisi dari mana saja nanti saja. Ini setelah kisi-kisi harus membuat soalnya. Kemudian soal itu tidak cukup kita membuat soal langsung tes ke anak, tidak. Sebenarnya soal itu yang baik kan di sini kan judulnya adalah alat penilaian yang baik. Jadi soal itu harus kita uji dulu baik tidaknya. Jadi kita harus uji cobakan dulu. Uji coba di situ digunakan untuk mencari apa? Seperti yang tadi yang sudah diutarakan teman-teman kalian tadi, yaitu kita harus mencari bagaimana tingkat kesukarannya dulu. Jadi apakah soal kita itu sukar, mudah, atau tidak. Kemudian setelah itu kita cari yang namanya daya pembeda. Nah, daya pembeda, fungsi pengecohnya bagaimana jika itu pilihan ganda. Kalau IC kan nggak ada fungsi pengecoh, validitasnya bagaimana, dan reliabilitasnya bagaimana. Jadi nanti selama 14 kali pertemuan, kita membahasnya adalah ini yang kita bahas. Bagaimana membuat kisi-kisinya, bagaimana membuat butir soal, uji cobanya. Jadi nanti selama 14 kali pertemuan, itu saya perkirakan itu kalian harus melewati ini semua. Jadi kalian harus membuat kisi-kisi, membuat soal, walaupun urutannya nanti berbeda. Makanya tadi di tugas itu kan ada dua. Ada tugas sebelum UTS dan tugas setelah UTS. Nanti sebelum UTS itu kita fokusnya sebenarnya ke sini dulu. Ke bagian bawah. Bagaimana tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas. Tuh. Nah nanti setelah UTS, saya menujunya ke yang atas. Saya balik. Kenapa kok saya balik? Tujuannya adalah biar kalian mendapatkan materi dulu dari PHPM yang teori, bagaimana membuat kisi-kisi tes yang baik, walaupun nanti tetap saya tambahkan lagi bagaimana cara membuat soal yang baik. Nah, soal itu juga kalian harus uji coba. Bagaimana uji cobanya? Ya nanti kita gunakan aturannya. Kalau masih dalam masa-masa kayak gini, berarti nanti uji cobanya juga online saja kan gitu. Untuk uji coba, kemudian hasil uji coba itu kalian analisis. Nah, nanti di tugas yang kedua itu ada tugas akhirnya itu sebenarnya adalah seberapa baik soal kalian. Semakin soal kalian itu baik, berkualitas, nilai tugas akan semakin bagus. Itu nanti poinnya agak besar sebenarnya. Jadi selain di ini, saya kenapa? Kalau saya fokusnya di perhitungan itu adalah tugas sebelum UTS. Nanti setelahnya itu fokusnya adalah bagaimana kalian membuat soal yang baik. Walaupun nanti di kisi-kisi itu juga ada nilai sendiri, membuat butir soal ada nilai sendiri, tetapi presentasi yang paling banyak adalah berapa
seberapa baikkah soal yang kalian buat kan gitu. Jadi sebenarnya membuat soal itu pekerjaan yang sangat-sangat susah sebenarnya. Jadi nanti kalau guru itu kalau ini semua itu dilakukan, mungkin muncul pertanyaan kalian, Pak, kalau guru itu harus melakukan itu semua, soal itu harus dibuat seperti itu, harus ada uji cobanya, ada tingkat kesukarannya, daya pembeda, itu apakah tidak lama kan gitu. Mungkin muncul pertanyaan seperti itu. Nah, kira-kira alternatifnya bagaimana? Bagaimana kita bisa mendapatkan soal yang baik dengan melalui tahap-tahap kayak gini? Kalau kalian nanti skripsi mungkin dituntut, mana uji coba instrumen kalian kan seperti itu, mana validasinya, mana gini. Tapi ketika kita kerja, bagaimana kita melakukan ini semua? Kira-kira bagaimana kan gitu? Bagaimana kalau kita sebagai guru, kita bayangkan dulu saja bahwasanya kita itu guru. Guru itu setiap melakukan tes harus melalui ini semua. Bagaimana menyikapinya? Karena ini kan waktunya membutuhkan waktu yang lama. Harus ada uji coba, tryout. Kalau nanti ada yang nanti hasilnya jelek di salah satu ini, nanti harus membuat soal baru, diuji coba lagi. Kan seperti itu. Nah, bagaimana caranya kan gitu? Ada yang punya gambaran bagaimana melakukan uji coba ketika kita menjadi guru? Mungkin kalian juga mengalami, Pak, kok kayaknya kalau guru saya itu membuat soal tanpa ada uji coba, soalnya kenapa? Soalnya pasti berbeda kan gitu. Contohnya. Jadi nanti proses ini emang harus kita lakukan kalau kita membuat suatu soal. Guru itu harus melakukan ini semua sebenarnya. Semakin guru itu baik, murid kita, mahasiswa kita itu juga akan semakin baik pula kan gitu. Kita kalau pengen menjadi baik ya aturan-aturan kayak gini ya harus kita lakukan kan gitu. Jadi nanti di sini untuk membuat kisi-kisi itu kan jelas, ini kan pasti dilakukan guru. Membuat soal jelas. Yang lain bagaimana? Prinsipnya seperti ini. Guru itu bisa melakukan ini semua dengan cara bagaimana? Mungkin saja kita membuat soal untuk UTS. Seperti kayak gitu. Soal itu emang dibuat sejak kapan? Mulai dari tugas-tugas harian itu. Jadi mulai dari butir soal kisi-kisi itu merujuknya ke tugas harian. Tugas harian itu kan dianalisis, diuji coba. Yang baik nanti diambil menjadi nilai soal-soal UTS kan seperti itu. Jadi tidak istilahnya ada UTS itu membuat soal baru diuji coba, sebenarnya itu bagus. Tetapi alternatif yang bisa kita lakukan kalau kita menjadi pendidik adalah seperti itu. Uji coba itu dilakukan ketika mungkin penugasan harian. Ketika soal kita yang kita gunakan adalah untuk soal ulangan, berarti uji cobanya adalah tugas-tugas ketika pertemuan atau harian itu. Nanti ketika UTS, berarti uji cobanya ketika ulangan harian. Sebenarnya seperti itu. Itu bisa dilakukan. Jadi kita sebagai guru bisa melakukan ini semua, waktunya juga bisa. Kenapa? Setiap kita melakukan tes kan sebenarnya juga harus kita analisis lagi. Apakah soal kita baik atau enggak. Yang namanya tadi evaluasi tadi.
Kalau soalnya udah baik, nanti hasilnya bagaimana? Nanti kalau siswanya itu mungkin ada siswa yang baik, ada yang tidak, penanganannya bagaimana? Kok ternyata hasilnya jelek semua? Apa yang harus dilakukan lagi? Apa yang perlu diperbaiki? Kan gitu. Makanya banyak sekali istilahnya sekarang ini aturan dari pemerintah itu guru itu diusahakan melakukan PTK. Sama halnya dengan kalau gambar kalian PTK itu harus istilahnya melakukan penelitian utuh enggak, tetapi itu tadi PTK yang parsial. Mungkin ada masalah ini berarti PTK-nya adalah pembaruannya, inovasinya seperti apa, seperti itu. Jadi untuk penilaiannya itu jadi nanti ketika di penugasan ini sama perkuliahan kita seperti ini. PHBM. Nanti kan di sini tadi ada presensi, terutama tugas. Tugas pertama. Tugas pertama di sini saya punya nih, ada nilai harian. Kemudian selain nilai harian, saya juga nilai tugas akhir. Tugas sebelum mandiri gitu aja. Nih. Maksudnya tugas harian adalah itu setiap kali pertemuan itu nanti kan ada tugas. Seperti komputasi yang dulu. Jadi seberapa banyak tugas yang saya berikan itu ada nilainya. Ini ada tugas mandiri. Kalau kelompok saya kira enggak. Soalnya kan di sini kita menggunakan daringnya. Nah, nanti di tugas ini ada itu tadi nilai keaktifan. Nih. Ini tugas 1 adalah tugas yang sebelum UTS. Kayak gitu. Nah, nanti yang tugas yang kedua, ini yang kita bahas tugasnya ini adalah nanti kita membahas pengolahan datanya. Jadi ambil ini aja. Jadi yang tugas kedua dulu aja, tugas 2. Ini yang setelah UTS. Nih, di sini juga ada tugas harian di sini berupa mencari. Nanti yang kita bahas adalah ini menghitung tingkat kesukaran dengan Excel. Kalian udah paham tuh Excel? Bisa nggak ya Excel? Halo, pada kemana ya? Halo. Bisa. Excel masih ingat? Sedikit. Penggunaan Excel masih ingat? Sedikit, Pak. Insya Allah, Sedikit. Pak. Ya nanti kan yang kita gunakan Excelnya adalah standar. Nanti yang sebelum UTS itu. Jadi ini menghitung daya beda Excel juga. Kemudian dari sini juga ada, selain daya beda nanti menghitung reliabilitas. Excel lagi. Jadi nanti sebelum UTS hampir semuanya Excel. Mandiri itu prinsipnya adalah ini. Saya punya data. Nanti kalian lakukan perhitungan.
Nih, tugas mandirinya. Keaktifan adalah seberapa aktif yang tadi saya ceritakan di awal tadi di Open Learning. Jadi nanti mungkin dari waktunya, mungkin dari ketika ada komentar-komentar di Open Learning dan lain sebagainya, itu nilai keaktifan. Jadi intinya di sini nanti. Setelah UTS, itu tadi mulai dari bagaimana membuat kisi-kisi. Kisi-kisi. Nih. Nah, ada yang nama personel. Di kisi-kisi di sini, kemudian membuat soalnya, soal, uji coba. Nanti kita gunakan daring aja uji cobanya. Nanti baru di analisis. Ini sebagai tugas kalian nanti setelah UTS. Ini masuk di tugas harian sebenarnya. Ini semua, kalau harian itu kan dia masuknya di kisi-kisi ini tugas harian. Oh ya, ini tadi ada tambahan ini sebagai harian. Yang di bagian sini. Kemudian di ini ada penggunaan atau menghitung dengan sama di ini. Menghitung TK, DB, reliabilitas itu dengan program lain. Nanti ini saya gunakan teman. Nih. Nah, nanti di sini adalah tugas akhirnya. Tugas akhir itu mencakup ini semua sebenarnya. Yaitu membuat kisi-kisinya, soalnya, uji cobanya itu dilaporkan. Nanti uji cobanya di mana, nanti ada fotonya dan lain sebagainya. Itu untuk nilai tugasnya. Kalau UTS UAS sama. UTS itu ini UTS saya fokuskan ke penggunaan Excel-nya. Ini nanti yang Excel-nya. Ini UTS. Untuk UAS UAS-nya itu penggunaannya adalah program yang lain. Nih. Atau teman itu. Tuh. Jadi nanti yang kita pelajari ini selama 14 kali pertemuan adalah ini semua. Yang kita pelajari. Jadi bagaimana membuat atau menghitung ini. Di sini juga ada aktivitasnya. Saya nanti di bagian setelah UTS soal itu kemungkinan ini nanti saya buat, ini rencana saja, berupa grup. Ini juga ada grup belajarnya. Ini juga sama. Makanya di sini tidak untuk harian tidak, tetapi di sini sudah masuk ke grup uji cobanya, baru di sini adalah dia itu individu uji cobanya. Individu. Menghitung ini juga nanti dia individu. Jadi nanti untuk kisi-kisi soal itu pembuatannya grup sampai di bagaimana kita membuat soal online-nya. Kemudian uji cobanya nanti udah individu. Individu, tetapi di sini nanti hasilnya berupa dari hasil grup. Hasil itu grup, entah nanti grup kecil atau grup kelas. Kan seperti itu. Ini untuk hasilnya. Uji coba itu kan ada dua. Dilakukan individu, hasilnya berupa
grup. Kalau individu kan nanti saya sebagai gambaran seperti ini. Kita buat soal. Ada soal online. Setiap mahasiswa harus mencari anak-anak SMP untuk melakukan uji coba SMP atau SMA. Mungkin satu mahasiswa itu 2 siswa. Nah, dari 2 itu kan hasilnya kita satukan dengan mahasiswa yang lain. Tujuannya apa? Datanya itu biar banyak, seperti kayak gitu. Jadi nanti yang kita pelajari di PHBM ini semua. Punya gambaran untuk PHBM, jadi berbeda dengan komputasi. Kalau yang kemarin sudah ikut komputasi dengan saya PHBM ini cenderung lebih ke banyak istilahnya ke teori sebenarnya. Walaupun banyak ke teori, nanti kalau kalian itu udah mahir ke Excel, saya kira mencari ini semua udah nggak masalah. Tetapi ketika Excelnya itu ya mungkin sedikit banyak lupa, sedikit yang bisa, banyak yang lupa, itu mungkin saja di sini itu agak panjang penjelasannya kan gitu. Walaupun seperti kayak gitu, nanti saya tetap menjelaskannya ya satu-satu. Saya anggap saja semuanya itu sama. Dengan kemampuan mungkin yang mungkin bisa Excel ya nanti mengikuti saja. Ya nggak bisa ya nanti istilahnya itu tadi. Nanti saya ada panduan yang mungkin satu item, satu soal saya contohkan, nanti yang lain adalah kalian kan gitu. Mungkin ada beberapa yang saya contohkan. Jadi nanti di sini sebelum UTS itu yang kita bahas adalah Excel. Jadi yang sudah paham Excel bisa tarik nafas dulu, lega kan gitu. Saya ketika Excel itu kita kan bermainnya hanya rumus. Nah, rumus itu nanti untuk referensinya sebenarnya referensi itu saya ngikut di teori, tetapi yang saya gunakan aturannya adalah yang sering atau yang banyak digunakan penulis kan gitu. Kan di sini kan ada rumus-rumusnya. Ya nanti ada beberapa rumus itu yang kita coba semua kan gitu. Nanti aturannya atau apa ya kita cobakan kan gitu. Seperti itu untuk pendahuluan kita. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Belum, Pak. Belum. Jadi kalau kita membahas tentang evaluasi itu kan panjang sekali sebenarnya. Soalnya untuk membuat soal yang baik itu pun harus melewati beberapa tahap. Ya, seperti ini. Terus yang pertanyaan yang awal tadi, kira-kira pengennya perkuliahan kita nanti di PHBM full pakai meeting atau istilahnya materinya full meeting atau enggak ya seperti yang komputasi yang kemarin banyak videonya kira-kira. Jadi nanti hasilnya ini nanti rekamannya saya masukkan, cuma kalau yang rekaman di Zoom itu tidak ada tagihannya, jadi tidak harus melihat. Tapi nanti kalau yang lain itu nanti ketika materi ya kalau ada tagihannya harus melihat berapa persen itu juga dilihat saja. Paling-paling ketika mungkin kayak yang rekaman ini tadi saya masukkan ke sini, paling nanti saya batasi mungkin kalian hanya melihat 3 menit atau 2 menit saja sudah cukup kan gitu. Kalau yang di materi selanjutnya mungkin ada yang harus melihat full atau harus melihat apa. Jadi ada beberapa ketentuan di situ nanti fungsinya adalah di progres kalian. Jadi kita itu
melakukannya tidak hanya ke penilaian, tetapi ke evaluasi kan gitu. Kan kita akan membahasnya tentang penilaian hasil belajar matematika. Jadi nanti sama, saya dalam menilai adalah bukan melakukan penilaian saja, tetapi melakukan evaluasinya. Seperti itu. Jadi untuk nilai juga sama. Kalau sama kemarin ini sebagai gambaran umum saja yang mungkin belum pernah kuliah dengan saya. Di blog itu di sini selain ada presensi sebenarnya juga saya gunakan nanti ketika ini cek nilai ini juga ada sebenarnya cek nilai. Nah nanti silahkan dicek aja ketika nanti yang sudah pernah kuliah dengan saya atau yang nanti itu semua datanya saya masukkan di sini biar nanti melihatnya lebih enak. Cek nilai itu nanti kesepakatan sebenarnya. Walaupun nanti biasanya itu mahasiswa itu mintanya Pak lihatnya nilai belakangan saja, jangan langsung ditampilkan seperti itu. Tetapi yang jelas sebelum saya masukkan ke sistemnya UMS pasti sudah ada di nilai sini. Jadi sebelum masuk ke mana ke sistemnya UMS di sini rinciannya sudah ada sebenarnya. Biasanya cuma perbedaannya mungkin saja di bagian sini kelihatannya bisa A, kok ternyata di UMS itu menjadi AB dan sebagainya. Di situ hanya perbedaan antara pembulatan di Excel dengan yang di sistemnya UMS. Jadi seperti itu nanti. Nah di sini saya buka sebenarnya kesempatan untuk bertanya, kok saya dapat seperti itu, kayak gimana kan gitu. Ya semampu saya nanti saya jawab dengan oh ini kurangnya di sini gara-gara ini. Ya seperti yang tadi saya bilang ada mahasiswa yang kayak seperti apa yang tanya Pak ini ya itu tadi masalahnya di keaktifan di open learning itu terlihat sedikit sekali kan gitu. Terlihat sedikit ditambah sebenarnya adalah tugas-tugasnya itu hampir sama dengan mahasiswa yang lain. Berarti kan nanti yang saya bandingkan adalah itu. Ketika ada dua tugas yang sama persis, apalagi ketika kemarin komputasi atau yang lain, itu kan bisa mudah sekali mengeceknya. Apakah dia itu sama persis atau enggak. Itu nanti yang saya bandingkan adalah keaktifan yang di sini. Berapa progresnya, apakah dipenuhi semua, berapa istilahnya nanti mungkin sebenarnya kayak gini. Kali ini tidak ada tagihan yang di home ini, cuma kemungkinan hanya melihat sudah cukup kan. Nah nanti di bagian sini sama video itu sebenarnya kalau video itu saya membuat ada perkuliahan yang cuma isinya video dengan tugas. Di situ ada beberapa ketentuan. Kalian harus melihat berapa menit itu sebenarnya sudah istilahnya itu harus dipenuhi. Kalau ini kan nanti contohnya, nanti contoh dalam PHBM yang sama itu kalian membuat soal yang kayak gini. Membuat soal online di mana soal itu ada hasilnya. Seperti kayak gitu. Ini contoh hasilnya yang ini. Cuma kemarin kan saya masukkan aja kayak foto saya dan lain sebagainya. Itu untuk gambaran perkuliahan kita selama 14 kali pertemuan. Ada yang ditanyakan tidak? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Belum, Pak. Belum. Jadi seperti itu untuk jadi nanti ketika minggu ke depannya kalau ada meeting kita gunakan yang jam ke 11.12 ya.
Sepakat yang 9-10? Ini yang kelas 9-10 sih Iya, yang Pak. siapa? Siap ya? Saya, Pak. Siap, insya Allah. Ya. Ya. Jadi ya biar lebih enak daripada saya di sini kan hanya sekitar 50-an mahasiswa, daripada materinya sama, kita ngobrolnya juga sama, kan jadi satu kan cukup kan gitu. Udah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita akhiri saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. tang tung tang tung tang.